Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah satu cerita yang cukup bikin merinding ya. Judulnya Azab si Raja Slot. Ini sumber yang Anda bagikan. Betul. Ceritanya memang lumayan intens, fokusnya ke Tono ini. Iya, Tono. Awalnya digambarkan gimana ya? Sosok yang baik, religius, punya usaha warung gitu. Tapi hidupnya jungkir balik gara-gara judi slot online. Benar sekali. Dan cerita ini kan menyajikan narasi soal konsekuensi ya. Gak cuma di dunia, tapi juga ada ancaman konsekuensi di akhirat menurut versi cerita itu. Nah, tujuan kita hari ini adalah ya menggali lebih dalam soal cerita Tono ini. Kita lihat transformasinya, konfliknya, dan pesan moral apa sih yang sebenarnya mau disampaikan dari sudut pandang cerita ini. Oke. Kita mulai dari kondisi awalnya Tono ya. Dia kan rajin ke masjid, punya warung sembako. Istrinya Rini sabar banget, selalu ingetin soal agama. Ini penting nih sebagai kontras. Betul. Titik kontras yang tajam. Nah, perubahannya itu dimulai pas dikenalin slot online sama temennya. Tahu kan bujukannya? Cuma klik-klik doang bisa dapat jutaan. Klasik. Ah iya, umpan yang menggiurkan ya. Banget. Dan kemenangan awal itu, justru jadi pemicu. Secara psikologis ini umum terjadi di kecanduan. Dapat hadiah di awal itu rasanya kayak, wah gampang ini. Jadi makin kompulsif. Benar, jadi bukan iseng lagi. Terus dampaknya langsung kelihatan ya. Sholat mulai bolong-bolong, bohong ke istri soal uang. Iya, terus makin parah. Sampai gadaikan warung. Warungnya digadaikan, motor dijual, bahkan ini yang parah. Kalung emas istrinya dijual diam-diam. Aduh, cepet sekali ya jatuhnya. Betul. Nah, salah satu bagian penting di cerita ini, itu dialog Tono sama Rini istrinya. Rini kan udah memohon ya, Mas, itu uang anak kita buat sekolah. Slot itu haram, Mas, gitu kan. Tapi Tononya gimana? Wah, udah gelap mata. Malah bentak-bentak. Cerita ini nunjukin gimana kecanduan itu mengikis semua nilai baiknya. Nasihat nggak didengar, jauh dari agama, Al-Quran sampai berdebu katanya. Jadi kayak terisolasi gitu ya dari dukungan positif? Presis. Adiksi itu seringkali bikin penderitanya terisolasi, menolak bantuan. Terus ceritanya makin gimana ya, tegang gitu. Ada pertanda-pertanda buruk. Tono mimpi dikejar mesin slot bentuk iblis raksasa. Nah, itu dia. Bangun tidur badannya lemes, terus mimisan, muntah darah. Dalam alur cerita ini kayak peringatan terakhir gitu ya. Peringatan yang diabaikan sayangnya. Iya. Puncaknya, ya kematian Tono itu. Tragis banget. Ditemukan meninggal, masih pegang HP, aplikasinya masih kebuka. Aduh, jadi kayak konsekuensi langsung dari tindakannya ya menurut cerita ini. Betul. Kematiannya itu jadi klimaks dari semua peringatan yang dia abaikan. Mimpi buruk, pendarahan, itu seolah jadi kenyataan di akhir hidupnya dalam logika narasi ini. Dan setelah meninggal pun, menurut sumbernya, masih ada kejadian aneh pas pemakaman. Ini yang bikin merinding. Tanah kuburannya katanya keras banget, susah digali. Ada juga yang dengar suara aneh, kayak mesin slot ting-ting-ting dari liang lahatnya. Wah, itu. Iya, terus jenazahnya juga katanya susah dimasukkan. Misalnya roboh sampai 3 kali, langit mendadak gelap, angin kencang. Detail-detail ini kan dipakai untuk menggambarkan azab itu secara ya sangat gamblang. Memang, penutup bagian ini kan tangisan Rini sama nasihat Ustadz di kuburan. Intinya, judi online itu jalan pintas ke murka Tuhan. Jangan nunggu mati baru sadar. Cerita ini secara eksplisit membingkai Tono sebagai contoh, sebagai peringatan keras. Jadi, kalau kita rangkum nih poin pentingnya, pertama, godaan uang cepat dari judi online itu nyata tapi semu ya. Betul, ilusi. Kedua, dampak kecanduan yang menghancurkan segalanya. Pribadi, keluarga, spiritual, kayak Tono ini. Iya. Ketiga, cara cerita ini menggambarkan konsekuensi fatal, termasuk pakai elemen azab itu ya, sebagai shock terapi buat pembacanya.
Ya, kita harus paham bahwa sumber ini memang secara tegas mengaitkan judi online dengan dosa besar dan konsekuensi supranatural. Sesuai keyakinan dalam cerita itu, pesannya sangat lugas di sana. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Terlepas dari Anda percaya atau tidak sama unsur supranatural di cerita ini ya, pelajaran universal apa sih yang bisa kita ambil? Soal godaan modern, soal kehilangan kontrol diri, dan soal konsekuensi dari pilihan kita, dilihat dari berbagai sudut pandang nilai. Mungkin itu yang bisa jadi bahan pemikiran. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus ya eksplorasi sumber-sumber menarik lainnya bareng kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.